Anime Seirei Gensoki bercerita mengenai Haruto, seorang pemuda yang mengalami kecelakaan lalu terbangun di dunia lain sebagai anak gelandangan bernama Ryo. Beberapa saat setelah terbangun, ada sekelompok penjahat yang datang ke tempatnya. Karena bau badannya sangat mengganggu, Ryo disuruh keluar oleh mereka. Lalu ketika Ryo berada di luar, ada beberapa orang berpakaian rapi yang bertanya apakah bertemu anak perempuan seumuran dengannya. Ryo tidak melihat ada anak lain yang seusia dengan dirinya. Dia hanya bisa memberi sedikit informasi mengenai daerah di sekelilingnya. Celia pun mencoba memakai sihir pencarian untuk mendeteksi pengguna sihir lain. Hasilnya, dia dapat mengetahui kalau Ryo itu memiliki energi berjumlah besar. Sebagai terima kasih karena sudah menjawab pertanyaannya, Celia memberikan sedikit imbalan. Lalu ketika Ryo kembali ke tempat yang tadi, ada seorang pria yang tiba-tiba menyerangnya. Untung saja serangan itu tidak mengenainya. Dia juga bisa melawan balik karena kekuatan miliknya sudah bangkit. Dalam pertempuran itu, Ryo lebih unggul dari musuhnya. Berkat kemampuan bela diri dan kekuatan yang baru saja bangkit, dia juga berhasil mengalahkannya. Setelah musuhnya dikalahkan, Ryo menemukan anak perempuan korban dari penculikan. Anak perempuan itu bernama Flora. Ketika Flora tersadar, dia memohon kepada Ryo untuk mengantarkannya ke istana. Selang kemudian, Flora pingsan lagi. Ryo pun terpaksa harus mengantarkannya dalam keadaan tidak sadar. Hal ini mengakibatkan dia dicurigai sebagai pelakunya. Dia dibawa menuju istana untuk dimintai keterangan. Pada saat yang sama, kesatria ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Namun, setelah gagal menangkap pelaku yang masih hidup, mereka menetapkan Ryo sebagai tersangka. Dia diinterogasi oleh wakil kapten kesatria supaya mengakui keterlibatannya dalam penculikan Putri Flora. Pada saat yang sama, Flora terbangun di tempat tidurnya. Setelah mengetahui semua yang terjadi, dia minta tolong pada pengawalnya untuk memanggil Ryo. Namun, melihat Ryo diperlakukan buruk oleh kesatria, pengawal putri dan Celia pun segera menghentikan kesatria tersebut. Setelah diberitahu kalau Ryo itu yang menyelamatkan putri, mereka pun langsung menyesal dan segera pergi meninggalkannya. Setelah itu, Ryo diminta menemui raja. Raja ingin berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan putrinya. Sebagai hadiah menyelamatkan Putri Flora, Ryo bisa menghadiri Akademi Kerajaan menjadi murid beasiswa. Sampai saat ini, Ryo belum pernah belajar membaca. Makanya, Celia bersedia untuk mengajarkannya setiap sepulang sekolah. Karena akademi itu didirikan khusus bagi bangsawan, maka hampir semua murid tidak menyukainya. Mereka memandangnya sebelah mata karena berasal dari rakyat biasa. Situasi seperti itu tentu saja bisa membuat Ryo merasa tak nyaman. Namun, dia masih bisa menyelesaikan kegiatan belajar tanpa ada masalah. Celia juga selalu memberi dukungan dan membantu Ryo supaya tidak tertekan. Oleh karena itu, Ryo akan terus berjuang keras dan mengejar ketertinggalannya. Setelah menguasai huruf dan angka, Ryo dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Dia bisa menyelesaikan perhitungan di luar kepala karena sebelumnya dia adalah mahasiswa. Selain pandai dalam bidang akademik, Ryo juga punya kemampuan berpedang yang tidak biasa. Walaupun aliran berpedangnya belum diketahui, dia berhasil membuat gurunya kagum dengan kemampuan berpedangnya. Saat hasil ujian diumumkan, ada anak bangsawan yang melakukan protes. Ryo dituduh sudah berbuat curang karena berada di peringkat teratas. Meskipun merepotkan, tapi tuduhan seperti itu tidak berpengaruh untuk dirinya. Celia juga bisa menjamin ini merupakan hasil dari kerja kerasnya. Celia sangat bangga dengan prestasinya, tapi khawatir akan ada lebih banyak siswa yang mencari-cari kesalahannya. 5 tahun kemudian, akademi mengadakan turnamen antar kesatria kerajaan. Ryo terpilih menjadi salah satu peserta untuk mewakili turnamen tersebut. Saat turnamen dimulai, Ryo berhadapan dengan kesatria yang pernah berurusan dengannya. Kesatria itu masih menyimpan dendam terhadapnya. Dia menyerang Ryo dengan serius sambil mengeluarkan amarahnya. Sementara Ryo dapat menanganinya dengan tenang. Dia juga berhasil menjadi pemenang sehingga membuat kesatria itu merasa dipermalukan. Celia ingin segera menemuinya dan merayakan kemenangannya. Namun, dia langsung terlihat kecewa karena ada murid perempuan lain yang sedang mendekati Ryo.
Saat mempelajari teknik untuk mengontrol kekuatan sihir, sebagian murid menertawakan Rio karena kemampuan mengontrolnya sangat lemah. Untuk menanggapinya, Celia menunjukkan kepada mereka kalau kemampuannya tidak seberapa. Rio memang tak bisa memakai sihir kontrak seperti mereka, tapi memiliki energi yang lebih besar dari kebanyakan orang. Setelah pembelajaran selesai, mereka mengikuti latihan menjelajah. Dalam pelatihan tersebut, anak bangsawan yang namanya Rodan menjadi pemimpin mereka. Untuk mempersingkat waktu perjalanan, dia malah mengambil rute yang tidak sesuai dengan arahan. Hasilnya, mereka terjebak di jalan buntu dan berhadapan dengan monster yang dipanggil oleh seseorang. Salah satu murid terkena serangan monster tersebut. Dia juga menyenggol Putri Flora dan membuatnya terjatuh dari tebing. Tanpa berpikir panjang, Rio langsung menyelamatkannya. Sedangkan Rio sendiri membiarkan dirinya terjatuh. Jatuh dari ketinggian seperti itu tidak membuat Rio terluka. Dia bisa mendarat dengan aman berkat kekuatan dalam dirinya. Selang kemudian, Rio mendatangi mereka lagi. Namun, dia sudah tidak bisa lagi bergabung karena seseorang yang mendorong Flora melimpahkan kesalahan kepada dirinya. Flora membantah pernyataan tersebut, tapi semua murid sudah terpengaruh dan beranggapan kalau Rio yang mendorongnya. Awalnya, Rio berniat lulus dari akademi, tapi sepertinya sudah saatnya dia pergi dari sana. Kemudian, di saat Flora diserang monster, Rio kembali menyelamatkannya. Kali ini, dia bertarung sungguh-sungguh tanpa menyembunyikan kemampuan aslinya. Setelah diselamatkan berkali-kali, Flora membela Rio dari berbagai tuduhan palsu, tapi keluarga bangsawan lain tidak terima dan malah ingin menyingkirkannya. Karena takut kebenaran akan terungkap, mereka mengerahkan seseorang untuk membunuhnya. Rio pun memutuskan untuk pergi dari kerajaan itu. Sebelum pergi, dia berpamitan dengan Celia dan menjelaskan situasi yang dialaminya. Karena Celia selalu ada di pihaknya, dia akan mengirimkan surat dan berjanji pasti akan menemuinya lagi. Sudah 3 hari sejak meninggalkan kerajaan Beltran, Rio tiba di negara tetangga. Rio mengunjungi kota perdagangan yang selalu ramai. Di sana, dia bisa menemukan berbagai makanan dengan jumlah yang berlimpah. Ada salah satu makanan yang menarik perhatiannya. Sesaat setelah tiba di sana, dia menemukan seorang pedagang yang menjual pasta. Makanan seperti itu tidak asing lagi bagi dirinya, sehingga dia beranggapan mungkin orang yang pertama kali membuatnya berasal dari dunia asalnya. Setelah itu, Rio memutuskan untuk membelinya dalam jumlah besar. Lalu pedagang menyarankannya untuk pergi ke serikat pedagang Rika. Saat tiba di sana, dia disambut oleh karyawan yang bernama Lotte. Kemudian Rio dibantu untuk mencari berbagai makanan yang dibutuhkan dalam perjalanan. Tak lama setelah itu, ada manusia setengah hewan yang menjebaknya. Rio diserang memakai pisau dan jarum beracun dengan niat membunuh. Rio berpikir tidak boleh sampai terbunuh di sana, makanya dia segera menetralkan racun dan mengerahkan serangan balasan. Manusia setengah hewan yang menyerang Rio itu bernama Latifa. Dia juga berasal dari bumi yang bereinkarnasi ke dunia itu sebagai seorang budak. Tampaknya, seseorang yang mengincar Rio menggunakan perintah perbudakan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Rio mencoba melepaskan kalungnya supaya tidak lagi mengincarnya. Namun, dia tidak bisa membiarkan Latifa berkeliaran sendirian. Setelah memastikan dia tidak lagi diincar olehnya, Rio memberi tawaran untuk mengantarnya menuju negeri yang bisa menerima manusia hewan. Daripada ditinggal sendirian, Latifa memutuskan ikut dengannya. Dia bersedia dijadikan budak olehnya asalkan tidak ditinggal sendirian. Kemudian, di saat mereka berkemah, Latifa menyebut pasta dengan spaghetti. Selain itu, dia juga mengigau ingin bertemu dengan orang tuanya yang berada di Tokyo. Dengan ini, maka Rio bisa menyimpulkan Latifa bereinkarnasi dari bumi. Oleh karena itu, dia akan lebih memperhatikannya supaya tidak kesepian. Beberapa saat kemudian, Rio dikepung penduduk hutan spirit. Mereka membutakan penglihatannya supaya dia tidak melawan. Sebisa mungkin, Rio menjelaskan dia tidak punya niatan jahat. Tapi mereka tidak mempercayainya dan malah beranggapan Rio sedang menculik Latifa. Oleh sebab itu, mereka langsung menyerang tanpa ragu. Dengan memakai teknik spirit, Rio bisa menghindari serangan biasa. Namun, dia tidak dapat menghindari serangan sihir yang diarahkan langsung pada dirinya.
dia. Dalam kondisi tidak sadar, Ryo bertemu wanita misterius. Wanita itu berbicara seakan mengenalinya, sedangkan Ryo tidak tahu tentang dirinya. Tak membutuhkan waktu lama, Ryo terbangun dan bertemu dengan Latifah. Latifah sudah memberi keterangan yang sebenarnya, sehingga Ryo tidak lagi diperlakukan buruk oleh mereka. Malahan, sebagai terima kasih karena sudah menolong kerabatnya, Ryo bertemu langsung dengan para tetua yang memimpin penduduk spirit. Setelah berbicara dengan para tetua, datang spirit pohon dunia yang disebut Dryas. Dryas penasaran terhadap Ryo karena bisa merasakan spirit di dalam dirinya. Dia beranggapan Ryo telah melakukan kontrak dengan spirit. Namun, dikarenakan Ryo tidak pernah melakukan kontrak dengan spirit, Dryas pun minta izin untuk menyelidikinya. Lalu saat diselidiki lebih lanjut, dia bisa mengetahui ada spirit berwujud manusia yang tertidur di dalam dirinya. Spirit berwujud manusia itu sangatlah langka, sehingga para tetua harus berpikir lagi akan memperlakukan Ryo seperti apa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memperlakukan Ryo sebagai orang suci. Selama tinggal di hutan spirit, Ryo bisa memakai rumah yang nyaman dengan ditemani beberapa pelayan. Dia juga bisa mempelajari berbagai pengetahuan yang hanya dimiliki penduduk spirit. Di lain tempat, pasukan yang berasal dari kelompok singa surgawi sedang mencuri telur monster. Hal ini mengakibatkan induknya marah dan mengejarnya. Sudah 1 tahun sejak Ryo datang ke desa, mereka mengadakan festival spirit untuk menyambutnya sebagai teman sejati mereka. Sedangkan untuk Latifah akan diterima menjadi penduduk resmi di desa tersebut. Saat merayakannya, Ryo tidak mengerti kenapa Orphea dan juga Sarah menjadi lengket seperti ini. Dan ternyata mereka ingin memperdalam persahabatan dengannya. Ryo akan senang kalau bisa lebih akrab dengan mereka, tapi dia berpikir untuk segera memberitahu mereka akan pergi dari desa itu. Di tengah hutan, orang yang mencuri telur monster diperintahkan untuk berjaga. Dia dijadikan umpan oleh bosnya, sedangkan bosnya kembali ke sarang untuk mengambil lebih banyak telur. Dikarenakan lokasinya berdekatan dengan desa spirit, maka hal ini memicu keributan. Para penduduk berusaha menyelamatkan diri dari kelompok wyvern yang mengamuk. Pada saat yang sama, telur yang dibawa oleh pria itu jatuh di dekat Latifah. Tak membutuhkan waktu lama, induk wyvern langsung mendekat dan mengamuk di hadapannya. Mendengar teriakan Latifah, Alma segera datang membantunya. Meskipun kemampuan bertarungnya di atas rata-rata, tapi semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Wyvern. Sebagai warga desa spirit, Latifah tidak ingin diam saja. Dia memutuskan menjadi umpan untuk menarik perhatian monster tersebut. Kemudian, di saat Wyvern itu akan menyerang, Ryo segera menyelamatkannya dan melakukan serangan balik. Ternyata, hanya dengan pukulan tangan kosong saja dapat membuat monster itu terpental. Lalu, ketika monster itu mengeluarkan semburan api, dia mencoba menghentikannya dengan teknik spirit. Melihat reaksinya, Ryo dapat menyadari kelemahannya. Ternyata, jika dia menyerang di bagian mulutnya, maka Wyvern itu akan langsung kalah. Dengan begini, maka kehancuran desa spirit berhasil dicegah. Namun, dia harus segera pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan menuju Yagumo. Sebelum berangkat, Ryo berpamitan dulu dengan Latifah. Dia juga diberi perlengkapan langka oleh penduduk desa agar mempermudah perjalanannya. Sudah 2 minggu sejak Ryo tiba di Yagumo, belum ada petunjuk apapun mengenai ayah dan ibunya. Kemudian, saat dia mengunjungi desa tempat orang berambut hitam, Ryo memberitahu nama ayah dan ibunya serta asal-usul tentang dirinya kepada kepala desa. Ternyata, kepala desa itu mengenali orang tuanya. Dia adalah ibu ayahnya, yang berarti neneknya Ryo. Saat ini, semua kerabatnya sudah meninggal. Oleh karena itu, Ryo diberi tawaran untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Selain tinggal bersama neneknya, di sana juga ada sepupunya yang bernama Ruri. Sejak mereka bertemu, Ruri bisa langsung akrab dengannya. Ryo juga jadi pusat perhatian karena dapat diandalkan. Sedangkan anak laki-laki yang namanya Shin tidak terlalu menyukainya. Dia merasa iri dengan kepopuleran dan keterampilannya dalam berbagai bidang. Setelah Ryo membantu berburu, dia mendirikan pemandian dengan memakai teknik spiritnya. Hal ini semakin mendekatkan Ryo dengan anak cewek dan memicu kecemburuan dengan anak laki-laki di sana.
Ketika semuanya sedang bekerja, Shin terlibat masalah dengan anak kepala desa sebelah. Saat itu, Shin berusaha melindungi adik perempuannya yang sedang diganggu oleh Gon. Sementara Ryo masih memperhatikan pergerakannya. Untuk jaga-jaga, dia memberikan batu sihir kepada Ruri supaya bisa melindunginya dengan cepat. Di hari selanjutnya, mereka kedatangan tamu bernama Hayate. Dia merupakan petugas dari kerajaan yang bertugas memeriksa pajak. Pada sore harinya, Ryo berlatih sendirian. Kemudian Ruri dan Sayo mendekatinya dan bertanya kenapa dia sering berlatih seperti itu. Ryo bilang ada seseorang yang ingin dia lindungi. Namun, dia sudah tidak lagi berhubungan dengannya dan tidak tahu orang itu ada di mana. Ruri bilang kalau orang itu masih hidup, mungkin saja mereka akan bertemu lagi. Sayo juga setuju dengan pendapat tersebut. Saat malam tiba, diam-diam Gon bersama dengan temannya menyelinap untuk menyerang Ruri dan Sayo. Seketika, Ryo pun datang ke sana lalu mengalahkan mereka semua. Kejadian ini membuatnya sangat marah. Apabila tidak dipisahkan, mungkin saja Gon sudah mati di tangannya. Untuk mengatasinya, Hayate melaporkan Gon pada kerajaan. Dia akan mendapat hukuman setimpal karena sudah melakukan kejahatan besar. Pada hari selanjutnya, warga desa akan menjual hasil panen mereka menuju ibu kota. Sementara Hayate beserta rombongannya akan memenjarakan Gon dan menyampaikan surat penting kepada ayahnya. Saat tiba di kota, Ryo diajak ke suatu kedai untuk makan makanan yang namanya kamutan. Karena Ryo telah menyelamatkan adiknya Shin, maka perlakuan Shin terhadapnya jadi berubah drastis. Bahkan, Ryo juga diminta menemani adiknya untuk makan di tempat itu. Keesokan harinya, Ryo menemani Sayo berbelanja. Setelah berbelanja, Ryo mengajaknya ke kedai makanan untuk menepati permintaan Shin. Di tengah perjalanan, ada seorang pedagang yang menawarkan perhiasan. Berhubung mereka sedang berada di kota, Ryo pun memberikan souvenir yang diinginkannya. Kemudian, saat mereka melanjutkan perjalanan, terjadi penculikan. Ryo pun segera menyelamatkan korban dan melumpuhkan penculiknya. Namun, dikarenakan tidak ingin terlibat masalah, dia langsung pergi dari kerumunan tanpa memberi keterangan apapun. Pada saat yang sama, Hayate menyampaikan surat kepada ayahnya. Seketika, mereka langsung pergi menemui Ryo untuk membicarakan masalah serius. Ayahnya Hayate adalah orang yang melayani ibunya Ryo, sedangkan ibunya Ryo adalah keluarga kerajaan Karasuki. Zen merupakan ayahnya Ryo. Dia adalah tentara hebat yang ditunjuk untuk mengawal keluarga kerajaan. Ayame atau ibunya Ryo adalah keluarga kerajaan yang dimaksud. Ayame sangat menyukai Zen, tapi karena ada masalah dengan pangeran di negara tetangga, mereka harus kabur bersama meninggalkan kerajaan. Setelah membaca surat dan melihat Ryo secara langsung, mereka sangat yakin dia adalah keturunannya. Makanya, Ryo diminta untuk datang ke istana untuk menemui Ratu dan Raja. Di saat Ryo menemui Ratu dan Raja, Ryo sedikit bercerita tentang ayah dan ibunya. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Lalu, saat usianya sudah 5 tahun, ibunya dibunuh oleh petualang yang merupakan teman ayahnya. Sejak saat itu, dia hidup dengan memikirkan balas dendam. Raja memaklumi hal tersebut, tapi jika ingin balas dendam, maka Ryo harus lebih kuat dari lawannya. Untuk itu, dia diperintahkan latihan tanding melawan prajurit terkuat di kerajaan. Hasilnya, kemampuan Ryo lebih unggul dari prajurit tersebut. Dengan begini, maka Raja tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Setelah bertemu dengan Raja, Ryo memberitahu Ruri kalau dia adalah sepupunya. Meskipun tidak diakui secara resmi, dia juga memberitahu hubungannya dengan keluarga kerajaan. Situasi seperti ini menyebabkan hubungan mereka jadi canggung. Makanya, mereka memutuskan untuk jadi lebih akrab dari sebelumnya. Melihat Ryo dan Ruri semakin dekat, membuat anak perempuan lain merasa iri kepadanya. Lalu, ketika Sayo tahu Ryo akan pergi dari desa, dia langsung merasa kehilangan. Karena tak tahan melihat adiknya terus bersedih, Shin memohon kepada Ryo untuk tetap tinggal di sana. Namun, Ryo sudah memutuskan akan pergi tahun depan. Makanya Sayo memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan perasaan kepada Ryo. Bahkan, dia juga bersedia untuk ikut bersamanya karena tak ingin berpisah dengannya. Ryo tak bisa membalas perasaan tersebut. Dia juga tidak bisa membawanya karena perjalanan ini cukup berbahaya.
Setelah itu, Rio kembali mengunjungi hutan spirit. Tak lama setelah sampai di sana, dia langsung disambut oleh Latifah dan yang lainnya. Kemudian, dia menceritakan pengalamannya kepada para tetua. Kali ini, Rio tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Dia hanya ingin meminjam pengetahuan dari mereka untuk membuat tempat tinggal yang bisa dipindahkan. Ada satu cara untuk membuatnya. Mereka bisa menciptakan rumah tanpa pondasi dan membawanya di penyimpanan ruang dan waktu. Karena membutuhkan persiapan khusus untuk membuatnya, maka untuk masalah rumah diserahkan pada Dominic. Sementara itu, Rio bisa menghabiskan waktu bersama Latifah dan juga yang lainnya. Sudah 2 tahun semenjak mereka terakhir bertemu, Sarah dan Alma tampak jadi sangat pemalu. Saat Rio bilang mereka jadi wanita dewasa yang cantik, mereka tak bisa menyembunyikan rasa malunya. Setelah itu, Rio tertidur di kamarnya. Lalu saat dia terbangun, tiba-tiba ada seorang wanita yang tidur di sebelahnya. Kemunculan wanita itu sempat memicu kesalahpahaman. Makanya, Rio mengajukan beberapa pertanyaan serta alasan kenapa dia ada di sana. Ternyata, itu adalah spirit manusia yang telah melakukan kontrak dengannya. Rio tidak ingat pernah melakukan kontrak dengannya. Spirit itu juga tidak mengetahuinya karena tak punya ingatan tentang masa lalunya. Walau begitu, dia mengetahui semua hal tentang Rio, termasuk kehidupan lamanya ketika berada di dunia asalnya. Untuk saat ini, Rio diminta menamainya. Kemudian, Rio memberi namanya Aisyah karena sekilas mirip dengan orang yang dia kenal. Beberapa saat kemudian, Rio mengajak Aisyah bertemu dengan para tetua. Pada saat yang sama, Dryas juga menemuinya karena merasakan energi spirit yang sangat besar. Sebagai sesama spirit berwujud manusia, Dryas tidak mengerti kenapa Aisyah tidak punya ingatan. Oleh karenanya, akan lebih baik jika mereka mencari tahu spirit macam apa Aisyah itu. Aisyah mengatakan mungkin saja dia menguasai semua elemen. Untuk mengetahui tingkat kekuatannya, dia diminta menunjukkannya dengan berduel melawan Rio. Sebagai spirit kontraknya, Aisyah punya kemampuan bertarung yang setara dengan Rio. Atau lebih tepatnya, dia dapat menyalin semua keterampilan yang dimiliki oleh tuannya. Tak membutuhkan waktu lama, duel pun berubah menjadi pertempuran panas. Dryas segera menghentikannya, karena jika diteruskan maka desa itu akan hancur. Sebagai spirit yang baru bangkit, Aisyah dianggap berbahaya. Makanya sejak saat itu, Dryas memutuskan akan mengajarkan semua pengetahuan tentang spirit. Beberapa hari setelahnya, rumah yang dibutuhkan Rio sudah jadi. Dengan begini, maka dia dapat melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, para tetua memberikan benda yang sangat berharga. Dia diberi alat teleportasi untuk pulang pergi ke desa itu dengan cepat. Selain itu, karena ada beberapa pihak yang masih mengincarnya, tetua juga memberinya anting khusus yang bisa merubah warna rambut sesuka hatinya. Ada suatu hal yang harus Rio lakukan di kerajaan Beltrum, tapi sebelum itu dia akan menemui Celia untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Namun, Celia sudah tidak ada lagi di akademi. Kabarnya dia akan segera dinikahkan dengan salah satu bangsawan yang dulu pernah mengusiknya. Dikarenakan adanya konflik berkepanjangan, maka kerajaan saat ini sedang tidak stabil. Charles memanfaatkan pernikahan tersebut untuk mempengaruhi bangsawan lain dan meningkatkan kekuasaannya. Untuk yang terakhir kalinya, Celia ingin bertemu dengan Rio. Jauh di lubuk hatinya, dia punya perasaan terhadap Rio dan menentang pernikahan tersebut. Pada saat yang sama, Rio menyelinap ke kamarnya. Dia kembali menemuinya sesuai dengan janji 4 tahun yang lalu. Kedatangan Rio membuat Celia sangat bahagia. Untuk sesaat, dia melupakan semua masalah dan juga pernikahannya. Kemudian, ketika Rio bertanya soal pernikahannya, sifatnya jadi berubah lagi. Celia langsung meminta Rio untuk pergi dari sana karena tidak ingin melibatkannya. Dikarenakan pertemuan itu sangat singkat, Rio tidak bisa mengetahui perasaan Celia yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia segera mencari tahu apa alasan dari pernikahannya. Beberapa saat sebelum upacara pernikahan dimulai, Celia dipertemukan dengan istrinya Charles. Ternyata, Celia bukanlah wanita pertamanya. Charles sudah memiliki banyak pasangan yang lebih tua dari Celia.
Oleh karena itu, Celia diperlakukan buruk oleh mereka. Dia diancam supaya tidak sombong dan patuh terhadap mereka. Pada saat yang sama, Christina datang menemuinya. Dia mengucapkan kata-kata selamat atas pernikahannya. Selain mengucapkan selamat, Christina juga minta maaf karena sudah merebut kebebasannya. Karena ketidakmampuan keluarga kerajaan, Celia harus menuruti orang yang berkuasa dan mengorbankan kebahagiaannya. Oleh karena itu, Christina minta maaf sebesar-besarnya. Meskipun Celia mengatakan ini adalah keputusannya, Christina tetap merasa bersalah kepadanya. Tak lama setelah itu, upacara pernikahan dimulai. Karena Aisyah sudah melakukan penyelidikan, maka Rio dapat memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Di saat kereta pengantin sudah berhenti, Rio membuat kekacauan dengan menerobos para penjaga. Saat itu, pasukan elit kerajaan sudah dikerahkan, tapi semuanya tidak berdaya saat berhadapan melawannya. Dengan begitu mudahnya, Rio dapat mengalahkan mereka semua. Dia juga berhasil menjangkau Celia dan menghentikan pergerakan Charles. Agar pasukan keamanan tidak lagi menyerangnya, Rio menodongkan senjata kepada Celia. Pada saat yang sama, Rio memakai telepati untuk berbicara langsung melalui pikirannya. Sebelum Celia menikah, Rio bertanya apa keinginan Celia yang sebenarnya. Dia sudah mengetahui kalau pernikahan ini bisa terjadi karena ada ancaman dari mereka. Apabila Celia mau, Rio bisa menghentikannya. Dia tidak mau jika suatu hari nanti kehormatan penyelamat hidupnya diinjak-injak. Celia sadar kalau pernikahan ini takkan membuatnya bahagia. Oleh karena itu, dia lebih mengutamakan perasaannya dan meminta Rio untuk membawanya. Charles tidak akan membiarkan Rio membawa Celia begitu saja. Dia mengerahkan semua pasukan untuk segera menangkapnya. Namun, sebanyak apapun pasukan yang dikerahkan, mereka tidak bisa mengejarnya. Formasi mereka malah semakin kacau karena Rio bisa menghindarinya. Meski terus berlari seperti itu, Rio membutuhkan waktu untuk lolos. Jadi, dia memutuskan untuk menyerahkan Celia kepada Aisyah. Sedangkan dia sendiri akan melawan semua penjaga yang masih mengejarnya. Pasukan kesatria biasa dapat diatasi dengan mudah. Lalu saat komandan mereka sudah datang, Rio dibuat kesulitan olehnya. Alfred tak hanya mahir menggunakan pedang, dia juga bisa mengerahkan serangan mengerikan yang dapat membuat lawannya mati seketika. Ketika Alfred mengerahkan serangan terkuatnya, Rio memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur darinya. Beberapa saat setelahnya, Rio kembali menemui Celia. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Rio berhasil menyelamatkan Celia dari masa depan suram. Namun, tiba-tiba saja terjadi fenomena di mana orang-orang pindah ke dunia itu. Salah satunya adalah anak perempuan yang disukai oleh dirinya.